Halo, selamat sore Medan, selamat sore netizen, selamat sore Kak Eti. Ya, selamat sore Tribuners, selamat sore Truli, selamat sore semua yang tetap setia untuk menyaksikan live Facebook kita ya. Iya, jangan ketawa ya, soalnya ini beritanya serius-serius semua serius. nih. Kabarnya datang juga, ini udah tadi kita sudah lihat berita-berita dari yang dipersiapkan oleh Channel Sore, ini beritanya sangat serius. Jadi kalau sangat kita serius, jadi kita nggak boleh ketawa ini. Iya, nanti kalau kita tertawa nanti yang bapak ini marah gitu. Jadi kalau beritanya serius, kita juga serius. Tribuners serius. Enggak ada. Semua serius. Iya. Jangan dong, nggak apa-apa ya. Di sela-sela berita serius kita boleh berketawa, betul. Ya. Supaya jangan terlalu tegang ya. Iya, baik. Selamat sore para netizen, Tribuners. Iya, bersama saya Truli Oktopurba dan Kak Eti. Saya Eti Wahyudi. Iya, kita bertemu kembali di acara Selamat Sore Medan yang akan menyampaikan informasi ya, berita-berita yang paling terkini yang dihimpun dari reporter kita yang ada di lapangan. Iya. Ya. Oke nih, mungkin sebelum sampai ke berita nih ya, Kak Eti, mungkin kita bisa apa dulu lah ya, cerita tentang suasana kota nih sedikit. Apalagi kan 3 hari ini kita hujan dan mungkin ada banjir. Gimana rumah Kak Eti kebanjiran atau gimana tidak? Alhamdulillah enggak sampai kebanjiran Truli, karena memang kita posisinya agak jauh dari sumber-sumber banjir ya. Betul, seperti misalnya sungai atau apa. Alhamdulillah sampai sekarang belum pernah banjir, dan memang cuaca yang agak-agak kemarin sempat ekstrim ya. Panas ya. Panas setelah beberapa hari, dan ini hujan terus-menerus, dan syukurnya di saat cuaca sedang banyak hujan, banyak libur juga ya Truli ya. Betul, kita ya. Iya, jadi kita kan kalaupun banjir rumah ada waktu untuk menguras, membersihkan gitu, tempat tinggal ya. Tapi kita berdua dan Tribun Medan tentu menyampaikan turut bersimpati dengan para korban banjir dimanapun ya. Mungkin bukan hanya di wilayah Medan, di sekitar Sumatera Utara juga ya terjadi banjir. Oke, itu dulu. Mudah-mudahan permasalahan banjir ini bisa cepat teratasi oleh para pengambil keputusan di kota kita ini ya Kak ya, dan di provinsi kita ini. Baik, untuk tidak berlama-lama lagi Kak, barangkali baiknya sudah bisa kita mulai di Selamat Sore Medan. Ada 3 berita yang akan kami hadirkan ke Tribuners semuanya. Yang pertama dari Kak Eti ya. Iya, Tribuners, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengisyaratkan perahu kepada Partai Nasdem pada pemilu 2024. Nah, ini udah cerita politik ya. Makanya tadi kita harus serius. Edi mengibaratkan Nasdem sebagai perahu yang akan ia naiki saat kontestasi pemilu 2024 mendatang. Bapak Ketum dan petinggi Nasdem sekalian, arahkan saya, kawal saya, sehingga kelak kita sama-sama masuk surga. Jangankan arah kita ke neraka, dan inilah perahu yang akan saya naiki apabila nanti diizinkan kelak oleh Ketum dan seluruh anggota. Demikian ujar Edi Rahmayadi saat memberikan kata sambutan dalam pembukaan rapat koordinasi wilayah atau Rakorwil Nasdem Sumut di Sekretariat DPW Nasdem Sumut, Jalan HM Yamin, Medan tadi pagi. Edi pun menyinggung jumlah kursi anggota DPRD Sumut yang ditargetkan Nasdem. Menurutnya, jumlah tersebut cukup untuk mengusungnya saat akan maju lagi menjadi gubernur. Mantan Pangkostrat itu pun secara gamblang menyampaikan bahwa dirinya membutuhkan Partai Nasdem. Ia mengatakan, meskipun berdiri belum genap 11 tahun, Nasdem sudah menduduki posisi keempat di Sumatera Utara. Pastinya saya butuh Nasdem. Saya melihat Nasdem yang lahir 2011 saat ini berada di posisi keempat di Sumut. Pertama PDIP, kedua Gerindra, kemudian ketiga Golkar, dan keempat Nasdem, kelima PKS. Dari 1,6 juta, 1,2 juta, 900 sekian, 690 yang diperoleh oleh Nasdem. Demikian kata Edi Rahmayadi. Dan ini memang sepertinya sudah ada sinyalemen ya bahwa gubernur akan maju kembali untuk pemilu yang akan datang. Iya, dan mungkin kayaknya juga ini menariknya memang kalau memang jadi calon itu Nasdem sudah cukup ya. Sudah berapa kursinya sudah cukup. Tapi dari 650 tadi ya, 650 suara. Dan untuk informasi lebih jelas, kita saat ini sudah terhubung dengan reporter kita. Bukan, ada videonya kayaknya. Ada videonya. Kita tanya dulu operator. Kita video dulu. Oke, Tribuners, kita saksikan dulu video Rakorwil Nasdem Sumatera Utara.
yang menang adalah rakyat Sumatera Utara. Setiap teriakan tadi saya menyatakan amin, amin, amin. Karena itu adalah cita-cita kami di Sumatera Utara. Saya tak bercerita nasional, karena nasional juga tidak akan maju kalau Sumatera Utara tidak juara dan tidak menang. Saudara-saudara saya, Bapak Ketua Umum yang saya hormati, pastinya saya butuh Nasdem. Saya melihat Nasdem yang lahir 2011 saat ini berada di posisi keempat di Sumatera Utara. Yang pertama adalah PDIP, yang kedua adalah Gerindra, yang ketiga adalah Golkar, yang keempat adalah Nasdem, yang kelima adalah PKS. Dari 1.600.000, 1.200.000, 900 sekian, 690 kurang lebih yang diperoleh oleh Nasdem. Saat itu saya tidak terlalu mengerti Nasdem ini, Bapak Ketua. Saya tahunya saya ingin jadi gubernur saat itu. Saya tidak tahu partai-partai. Saya kepingin menjadi gubernur, dan pengusung saya untuk menjadi gubernur salah satunya adalah Partai Nasdem. Tadi disampaikan cita-cita adalah 20 kursi di Sumatera Utara DPR. 7. Untuk 200 kursi khusus di DPRD cukup 20 saja. Jadi kalau saya maju lagi nanti, saya tak perlu lagi partai yang lain. Artinya kalau berbicara ini berarti konsekuensinya seperti yang di depan tadi saya lihat, kemenangan bukan datang dari atas, tapi perlu usaha keras dan konsisten. Saya kepingin itu menasihati kepada diri saya. Saya tak menasihati saudara-saudara saya yang menggunakan jas biru dengan melambangkan lambang Nasdem. Sekali lagi, saya butuh dan saya tahu pasti kebutuhan saya kepada siapa saya harapkan. Saya ingin menjadi seorang gubernur, saya mendapatkan amanah yang harus saya pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Iya, itu tadi pernyataan Edi Rahmayadi ya, dalam rapat koordinasi wilayah ya, Rakorwil Partai Nasdem di Sumatera Utara. Dan saat ini Truli, kita akan langsung ya berhubungan dengan reporter Tribun Medan di lapangan. Itu ada Rehtin Hani. Selamat sore Rehtin. Halo Hani. Selamat sore Kak Eti dan Iya. Halo Kak. Halo Rehtin, apakah saat ini rakor masih berlangsung, Hani? Rehtin atau Hani? Iya, Rehtin masih berlangsung kah rakor ininya Rakorwil Nasdem? Masih berlangsung Bang, tapi sudah internal, tidak diperbolehkan pihak luar. Iya. Oke. Hani, tadi statement Bapak Edi Rahmayadi cukup mengundang simpati mungkin ya untuk Partai Nasdem. Kira-kira bagaimana tadi respon dari DPP yang hadir terhadap pernyataan apa yang Pak disampaikan Bapak Edi Rahmayadi? Baik, tadi memang secara langsung Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menyampaikan keinginannya untuk maju kembali pada pemilu dan juga pilkada serentak 2024.
Gubernur juga mengisyaratkan pada akhir sambutannya dia akan menjadikan Nasdem sebagai perahu yang akan dia naiki jika dia kembali maju lagi menjadi gubernur di pemilu 2024. Dan ini memang mengundang respons dari semua, tadi ada dari Dewan Perwakilan Daerah 33 kabupaten kota se-Sumut, dan juga tadi hadir juga Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Dan ketika mendengar sambutan dari Gubernur Edi Rahmayadi, seluruh audiens memang memberikan respon dan bertepuk tangan atas statement yang diberikan Gubernur Edi Rahmayadi. Dan pada saat memberikan kata sambutan, Ketua Umum Partai Nasdem juga merespons yang disampaikan oleh Gubernur Edi Rahmayadi. Ketua Umum Nasdem Pak Surya Paloh juga menyampaikan bahwasanya Nasdem akan mendukung Edi Rahmayadi baik saat ini sebagai Gubernur Sumatera Utara terpilih, yang juga Nasdem merupakan salah satu partai pengusungnya, maupun nanti pada 2024 jika Edi Rahmayadi sebagai Gubernur Sumatera Utara di periode selanjutnya. Tapi tadi setelah selesai pembukaan Rakorwil, Pak Edi dan Bang Truli, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga sempat memberikan pernyataan juga terkait sahut menyahut ini dalam kata sambutan yang diberikan oleh keduanya, baik Gubernur Edi Rahmayadi maupun Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Dan pada saat itu Surya Paloh menyatakan memang ada kedekatan personal antara Surya Paloh dan juga Edi Rahmayadi, sehingga memang tidak hanya urusan partai maupun urusan di bidang politik, memang keduanya memang memiliki kedekatan secara personal dan juga emosional. Dan juga pada saat itu Surya Paloh juga menyampaikan bahwasanya karena latar belakang Edi Rahmayadi sebagai prajurit dan juga Pangkostrat itu menjadikan beliau memang masih kurang dalam hal berkomunikasi. Maka dari itu tadi Surya Paloh memberikan pesan agar Edi Rahmayadi lebih banyak lagi belajar berkomunikasi dan juga sering-sering mengajak orang untuk tertawa dan sering belajar untuk membuat orang tertawa, begitu. Jangan terlalu serius begitu mungkin maksudnya ya. Retin, kalau misalnya apakah tadi ada statement juga dari Bapak Surya Paloh, seandainya memang Edi Rahmayadi nantinya akan menjadikan Nasdem sebagai perahu, kemungkinan untuk berkoalisi dengan partai-partai lain, karena kalau misalnya hanya Nasdem tentu belum mencukupi 20% ya. Nasdem ya kan, karena minimal 20% kalau nggak salah ya. Nasdem sendiri ada berapa kursi, Retin? Mungkin bisa dikasih gambaran. Halo? Nah, kalau untuk saat ini berdasarkan keterangan dari ketua, halo Bang Truli dan saya. Iya. Halo, kita bisa dengar suaranya. Halo? Iya, halo, iya, Hani. Atau barangkali masih terlalu dini kalau kita bicara. Kalau berdasarkan gambaran dari, iya. Bisa diulangi Pak, kurang jelas. Halo, ini gimana nih pertanyaannya? Ini mungkin apa karena bonus kita belum cair ya? Begini Hani, tadi baik dari Bapak Edi maupun Pak Surya Paloh, apakah ada menyinggung koalisi partai yang akan digandeng untuk mengusung Edi Rahmayadi ini? Karena kalau Nasdem sendiri tentu belum mencukupi suaranya atau kursinya untuk mencalonkan Edi Rahmayadi. Nah, tadi kalau berdasarkan pernyataan dari Gubernur Edi Rahmayadi sendiri, belum ada menyebutkan partai-partai lain yang kemungkinan juga akan mengusung Gubernur Edi Rahmayadi jika nanti jadi mengajukan diri sebagai gubernur di Pilkada serentak 2024. Tapi tadi Gubernur Edi sudah menyatakan optimisme dia, di mana saat ini memang posisi Partai Nasdem sendiri di Sumatera Utara sudah berada di posisi keempat, khususnya di DPRD Sumut, di mana di posisi pertama memang ada PDIP, kemudian disusul Gerindra, Golkar, kemudian Nasdem, dan juga ada PKS. Dan memang beberapa partai-partai yang ada di urutan teratas ini sebagian merupakan untuk Edi Rahmayadi dan para
pemerintah pada Pilkada 2019. Tapi untuk belum menyebutkan partai lainnya yang akan turut mengusung dia, gitu Pak. Oke, sepertinya memang terganggu ya sinyalnya ya. Iya, suaranya agak terganggu ya Hani ya. Suaranya agak terganggu. Ini reporter kita ini di mana ya? Oke, baik, Rehtin. Kita masih menunggu laporan dari Rehtin gitu ya. Iya. Karena sinyalnya juga kurang jelas ya gitu. Suaranya juga agak cukup terganggu ya. Iya. Tapi boleh kita diskusi ya Trul ya terkait apa. Ya Hani, terima kasih laporannya. Terima kasih Rehtin. Kita tunggu laporan Anda berikutnya nanti. Ya, selamat sore. Iya. Makasih Bang Truli dan Kak Evi. Iya, Truli, mungkin ini masih terlalu dini untuk 2024 ya. Apalagi ini kan sebenarnya nggak terlalu dini juga ya Kak ya. Mungkin tahun depan udah mulai cari-cari. Biasanya kan memang isu-isu seperti ini cepat berhembus, kemudian nanti detik-detik penentuan, nah di situ dinamikanya sangat tinggi. Betul. Apalagi kalau PDIP selalu di hari-hari terakhir ya. Iya, betul, seperti pemilihan gubernur 2018 yang kemarin. 2019 atau 2019? 18 ya, sampai-sampai ada pihak yang awalnya diusung begitu kuat, ternyata pada akhirnya disingkirkan dengan cara yang sangat menyakitkan hati lah mungkin ya untuk satu orang ya. Tapi ya ini seru kalau bicara pemilihan kepala daerah ya. Iya, betul. Tapi terus ini Nasdem 12 kursi ya. 12 ternyata ya. 12 kursi komposisinya. Ya. Artinya dia masih membutuhkan, kalau 20% berarti sekitar 8 20 kursi ya untuk mengusung satu kandidat. Artinya dibutuhkan 8 kursi lagi minimal ya. Untuk bisa, jadi artinya memang harus berkoalisi dengan partai lain. Tapi ini sudah melemparkan bola ya, jadi tentu menjadi sebuah analisis juga barangkali untuk partai-partai lain bagaimana menyikapi hal ini. Ayo Truli. Oke, baik. Ya kita tunggu lagi gebrakan para calon-calon lain. Mungkin siapa lagi yang akan kira-kira sudah menebarkan angin, bakal didukung oleh siapa. Nah tadi sudah ada Gubernur Sumatera Utara yang yakin akan didukung oleh Partai Nasdem. Nah kita tunggu calon-calon lainnya. Mungkin dalam 1 minggu atau 2 minggu ke depan juga sudah mulai kelihatan ya. Oke, baik Tribuners, kita lanjut ke berita kedua. Ini masih soal bencana alam ya. Kali ini datang dari Kabupaten Karo, tepatnya di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo. Jadi tadi malam ya, tadi sore tepatnya ya, angin puting beliung terjadi di Simpang Empat, Kabupaten Karo, menyebabkan 4 rumah warga di 2 desa mengalami kerusakan sedang hingga berat. Dari keempat rumah tersebut, 3 rumah berada di Desa Pintu Besi, di mana 2 rumah mengalami kerusakan ringan dan 1 rumah mengalami kerusakan berat. Sementara 1 rumah lagi berada di Desa Jeraya yang kondisinya mengalami rusak berat. Kapolres Tanah Karo AKBP Roni Nikolasi Dabutar menjelaskan dari data yang mereka terima, bencana angin puting beliung ini terjadi sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sedangkan pantauan Tribun Medan, 2 rumah yang mengalami kerusakan ringan di Desa Pintu Besi tampak pada bagian atapnya yang bolong karena terbawa angin. Sementara untuk 1 rumah yang ada di desa tersebut tampak sudah rata dengan tanah karena rumah yang berada di perladangan itu terbuat dari tepas. Selain itu, untuk rumah yang ada di Desa Jeraya tampak sudah hampir roboh. Sedangkan rumah panggung dengan bangunan semi permanen tersebut tampak terangkat dari tanah dan dinding pada bagian depannya sudah hilang. Nah, kita seperti apa suasana di lapangan? Nah, kita saksikan videonya saat lagi. Di sini dia.
Karena ada itu tempat goreng-goreng mie pisang itu dia. Aku nggak ke situ lagi. Kalau udah tumbang itu nggak ke situ aku. Jam 4 lah. Itu ada juga di sini tapi nggak ada penghuninya. Nggak ada penghuninya, jadi di rumah. Korban nggak ada, tapi korban fisik aja. Itu keluarga. Rasa jam 4 sampai jam tengah 5 lah. Itu apanya tuh? Ada juga hanya pitung beliungnya gitu. Tapi enggak apa kali enggak lama pitung beliungnya angin kencang yang apa itu. Ya, semalam dari sana dari sana langsung dia nampak apa amplopnya. Dari sana nampak ya suasananya apa ya cukup prihatin juga ya di tengah situasi bencana sekarang itu rumah ya sampai harus terangkat ya rompal gitu rubuh gitu ya. Oke, baik Tribuners, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun di lokasi. Selamat sore Nasrul. Selamat sore Bang Troy dan Kaiti. Ya. Oke, baik Nasrul, bagaimana kondisi terkini di lokasi gitu? Penghuni seperti apa gitu? Ya, hingga siang tadi dari lokasi robohnya sekitar 4 rumah akibat terjangan puting beliung di Kecamatan Simpang 4, warga sudah mulai melakukan perbaikan dengan peralatan seadanya begitu Bang. Dan dari 2 desa ini 4 rumah itu mengalami kerusakan terutama pada bagian atapnya begitu Bang. 2 mengalami kerusakan ringan dan 2 lagi mengalami kerusakan yang cukup berat Bang. Dan 1 rumah yang ada di Desa Pintu Besi sampai rata dengan tanah Bang karena bahan bangunannya terbuat dari tepas begitu Bang. Nah, artinya untuk para korban ini sekarang ditempatkan di mana sementara nih? Apakah tetap di rumah yang lama gitu atau bagaimana? Ya, berdasarkan pantauan dan wawancara saya tadi bersama para korban, saat ini seluruh korban memilih untuk mengungsi sementara waktu di rumah kerabatnya Bang, yang ada juga di sekitar desa tersebut gitu Bang. Nasrul, apakah ada infrastruktur atau fasilitas umum yang juga terkena dampak dari bencana banjir, bencana puting beliung ini Nasrul? Sampai tadi saat saya memantau di 2 desa ini, kerusakan hanya dialami di 4 rumah ini Kak. Untuk fasilitas umum maupun lahan pertanian semuanya tidak ada yang terkena dampak, hanya rumah ini saja Kak, begitu. Untuk listrik apakah sempat mengalami pemadaman? Untuk listrik sampai tadi juga kemarin masih cukup aman Kak, belum ada pemadaman dari pihak PLN sendiri Kak. Artinya tidak sampai mengganggu aktivitas warga ya? Benar, tidak sampai mengganggu aktivitas warga, hanya bencana ini tertimpa di 4 rumah ini saja Kak. Untuk secara umum baik fasilitas maupun pelayanan masih berlangsung cukup normal. Iya, oke. Nasrul, mungkin bisa diberitahukan ya, mungkin ada Tribuners yang ingin tahu itu bagaimana soal peta wilayah bencana di Kabupaten Karo, mungkin sepanjang pengamatan Anda mungkin di lokasi di mana saja mungkin daerah-daerah bencana di Kabupaten Karo selain di Simpang 4 ini? Ya, untuk di musim penghujan ini berdasarkan informasi dari pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo, hampir seluruh wilayah Kabupaten Karo memiliki potensi kerawanan bencana Bang. Ada untuk bencana-bencana sendiri seperti longsor, banjir bandang, hingga banjir lahar dingin begitu Bang. Dan satu lagi juga yang sudah pasti merupakan erupsi Gunung Sinabung begitu. Untuk yang longsor itu hampir seluruh kecamatan memiliki potensi serupa ya, karena kontur wilayah Kabupaten Karo yang memiliki geografis di pegunungan dan kebanyakan berada di bagian lereng begitu Bang. Untuk lahar dingin sendiri itu di sekitar Kecamatan Tiga Derket, sama seperti potensi kerawanan erupsi Gunung Sinabung.
begitu. Oh, Oke, Nasrul, apakah sampai sejauh ini ada perhatian dari pihak pemerintah? Ini sepertinya masih warga ya yang melakukan renovasi rumah ya? Ya benar Kak, sampai saat tadi siang berdasarkan pengakuan warga untuk dari pemerintah kabupaten sendiri belum ada penanganan darurat, masih sebatas pendataan saja, itu pun dari pihak kecamatan. Sementara untuk bantuan material maupun bantuan lainnya dari Pemkab belum ada sampai saat ini Kak. Namun tadi saya lihat di lokasi sudah ada dari pihak Polres Tanahkaro sudah memberikan bantuan berupa sembako dan peralatan tidur untuk darurat Kak. Dan ada juga dari pihak organisasi kepemudaan begitu. Oke, Nasrul, bencana puting beliung ini apakah memang sering terjadi di wilayah ini? Apakah ini baru pertama kali? Apakah ada informasi tentang itu dari warga? Nah, untuk di sekitar Kecamatan Simpang 4, terutama di 2 desa ini memang cukup jarang terjadi Kak, dan diperkirakan selama beberapa 1 tahun terakhir juga baru ini terjadi begitu Kak. Oke. Ya, baik Nasrul, terima kasih atas laporannya gitu. Mudah-mudahan proses perbaikan bisa berlangsung dengan segera ya. Siap Bang. Terima kasih Bang. Baik, terima kasih sampai kembali. Ya, oke, baik. Sekarang itu tadi ya, memang kita butuh perhatian ekstra nih Kak ya, dengan situasi bencana sekarang gitu ya. Iya, betul sekali. Karena memang ya dimanapun dan kapanpun bencana bisa saja terjadi ya. Jadi kita memang harus ekstra hati-hati, apalagi dalam cuaca yang sekarang ini ekstrim, tidak menentu, kadang panas, kadang hujan, susah untuk diprediksi. Kita sekarang masuk ke berita ketiga ya, tapi nggak ada iklan ya. Halo. Oh, nggak ada iklan. Nggak ada iklan, ini kenapa ya nggak ada iklannya ya? Iklannya tuh produk. Kita lanjut saja barangkali. Apa mungkin kayaknya ini handphone kita jangan sampai nampak, nanti hitungan iklan nanti agak susah. Oke, baik. Ini berita terakhir adalah berita humanis ya sebenarnya ya, tentang warga yang sakit ya gitu ya. Iya, betul. Oke, baik. Ramlan Silalahi, usia 55 tahun, penderita tumor di bagian pinggul, hanya bisa berbaring di rumahnya karena sakit. Jadi Ramlan menderita tumor pada bagian pinggul sebelah kiri sejak beberapa tahun lalu. Akibat penyakitnya ini, Ramlan tidak bisa bekerja menghidupi keluarga karena dirinya susah bergerak. Tumor ganas di pinggul Ramli makin hari makin membesar. Ramli atau Ramlan? Ramlan ya. Ini yang benar Ramli atau Ramlan ya? Ramlan. Yang pertama biasanya betul ya. Tumor ganas di pinggul Ramlan makin hari makin membesar. Benjolan demi benjolan muncul dan membuat nyeri. Sudah 3 bulan dia tidak bisa beraktivitas. Pria yang setiap harinya bekerja sebagai buruh tani itu pun hanya berobat ke puskesmas terdekat. Penghasilannya yang serba pas-pasan membuat Ramlan dan keluarga tak dapat berbuat banyak. Ya, di rumahnya sangat sederhana, Ramlan tinggal bersama istri dan 4 orang anaknya. Pada tahun 2017 silam, penyakit tumor yang diidapnya sudah pernah kumat. Di situ awalnya Ramlan mengetahui kalau dirinya mempunyai penyakit tumor. Namun saat itu dia menjalani operasi di rumah sakit Adam Malik, tapi sepertinya belum sembuh ya. Nah, baik, terima kasih untuk melihat seperti apa kondisi Ramlan atau Ramli. Nanti kita perjelas kepada reporternya ya. Kita simak video berikut ini. Pak, saya minta tolong kepada Bapak. Kalau bisa Pak, Bapak tolong sedapat mungkin secepat-cepatnya aku dioperasi lah Pak. Lantaran penyakitku ini sungguh ngeri Pak. Kadang malamnya aku nggak bisa tidur.
Ngeri dia. Denyut dia. Tidur nggak bisa. Diri pun sakit, jalan pun sakit. Makan pun awal jadi kurang selera. Pernah ke perut itu sebelah kiri. Itulah keluhan saya, Pak. Jadi terima kasihlah sama Bapak atas bantuan Bapak. Ya, cukup sedih juga tadi ya kita mendengarkan permintaan dari, dari Pak Ram tadi ya. Pak Ram. Ram dulu kita panggil ya. Apakah Ramli atau Ramlan? Iya. Nah, untuk mengetahui seperti apa informasi terkait dari penderita tumor di pinggang ini, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan Anugrah. Ya. Ini kayaknya sudah tampil ya minggu lalu di kita juga untuk yang pertama kali ya. Oh, ini yang kedua kali ya si Anugrah ini tampil sama kita ya. Dengan rambut yang tambah gondrong. Oke. Selamat sore Bang Truli dan Kak Eti. Kami belum bilang selamat sore, harus kami dulu. Oke, selamat sore Anugrah. Selamat sore Bang Truli dan Kak Eti. Tunggu dulu selamat kita. Sore. Ini kita pastikan dulu nih namanya, Ramlan atau Ramli? Aduh, gimana gitu. Ini mana yang benar ini? Ramlan. Okay. Saya nggak tahu nih siapa yang salah ini. Di kalimat pertama Ramlan, di kalimat ke bawah seterusnya sampai akhir namanya Ramli. Ini kalau begini salah-salah nanti bonus kalian bisa dipotong. Oke, baik Ramlan. Maaf. Anugrah. Baik, Anugrah, kira-kira bagaimana kondisi Pak Ramlan? Maksudnya gini, mungkin setelah tadi sempat sudah diberitakan di awal ya, mungkin sudah ada yang ini ya, sudah merespon gitu seperti apa? Mungkin bisa diceritakan kondisi terbarunya Pak Ramlan tadi. Oke, Kak Yeti dan Bang Truli. Jadi kondisi dari Bapak Ramlan ya, dari Bapak Ramlan sendiri, dia mengidap penyakit tumor itu sudah terjadi sejak tahun 2017 yang lalu. Namun pada saat itu dengan dibantu dari pemerintah setempat, dia sudah pernah dioperasi di Rumah Sakit Haji Adam Malik, dan sudah ada bekas di sekitar yang saat ini juga timbul tumor baru gitu. Jadi pada 2017 sudah sembuh, namun dari beberapa bulan yang lalu atau di penghujung tahun 2021 itu timbul lagi pendolan-pendolan yang diduga itu tumor di beberapa pinggul, di sekitaran pinggul itu ada sampai 5 atau 4 bendolan. Namun sampai saat ini dari Pak Ramlan sendiri belum mendapat bantuan begitu, khususnya bagi donatur ataupun dari pemerintah setempat, sehingga sampai hari ini tadi kita juga sudah hubungin Pak Ramlan melalui telepon. Beliau sampai sejauh ini hanya bisa berobat di puskesmas terdekat untuk menghilangkan nyeri begitu, Bang. Sampai sejauh ini. Nah, ya baik. Untuk ini apa namanya? Untuk bantuan kira-kira seperti apa? Apakah sudah ada bantuan yang datang misalnya sebelumnya gitu dari pihak kecamatan atau pihak kelurahan seperti itu? Sampai sejauh ini dari pengakuan Pak Ramlan sendiri hanya bantuan untuk berobat ke puskesmas saja sampai hari ini. Namun pada tahun yang lalu, tahun 2017 sempat pernah ada bantuan yang beliau sampai bisa menjalani operasi. Nah, pada beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan Februari, sebenarnya Pak Ramlan ini berinisiatif sudah pergi ke rumah sakit di Haji Adam Malik. Namun pada saat itu Pak Ramlan tidak dilayani begitu, keluhan mereka, beliau tidak dilayani walaupun sudah hampir 2 hari menunggu agar beliau bisa dirawat di sana. Namun pihak rumah sakit Haji Adam Malik tidak memberikan fasilitas perawatan begitu yang diminta dari pihak keluarga. Oleh karena itu, maka pilihan terakhir dari keluarga adalah merawat Pak Ramlan ini di rumahnya sendiri begitu. Bang Truli. Anugrah, pada saat bantuan yang pertama kali itu dari mana sumber bantuan itu? Kemudian dalam bentuk apa? Apakah memang itu langsung dalam bentuk pembiayaan untuk rumah sakit, atau ada misalnya kayak kartu tertentu ya, kalau nggak salah selain BPJS ada kayak
Jamkesmas ya. Itu bagaimana Anugrah? Nah, pada saat 2017 memang Pak Ramlan ini mendapat bantuan ya Kak. Mendapat bantuan biaya perawatan dan selain biaya perawatan juga menjalani operasi begitu dengan mengurus kartu BPJS ya, dan itu ada campur tangan dari pemerintah setempat. Namun untuk yang kedua kali ini sampai sejauh ini Pak Ramlan masih mengeluh belum ada orang-orang ataupun baik dari pemerintah ataupun donatur yang mau membantunya untuk dapat kembali dirawat. Padahal mereka sangat berkeinginan agar bagaimana Pak Ramlan ini bisa dirawat kembali, sehingga pada bulan Februari kemarin mereka itu mendatangi rumah sakit Haji Adam Malik, namun mereka tidak dilayani, dan hal itu yang memutuskan mereka untuk merawat Pak Ramlan ini di rumah. Gitu. Anugrah, apakah ada upaya yang dilakukan? Misalnya kan selain mendatangi rumah sakit tadi, apakah ada upaya dari Pak Ramlan atau keluarga untuk ke instansi terkait bagaimana supaya Pak Ramlan ini bisa melakukan pengobatan secara gratis dari bantuan pemerintah? Nah, sebenarnya Pak Ramlan sudah pernah berupaya ya Pak, karena sebenarnya Pak Ramlan ini juga memiliki kartu BPJS yang dikhususkan bagi orang yang tidak mampu begitu, yang tidak membayar untuk per bulannya, tapi kemarin hanya berhasil dirawat di rumah sakit Bayangkara selama beberapa hari gitu. Kemudian rumah sakit Bayangkara merujuk dia untuk ke rumah sakit Haji Adam Malik, dan di situ beliau tidak berhasil begitu atau tidak dirawat ya. Begitu kendalanya, dengan alasan kalau Pak Ramlan ini belum memenuhi administrasi. Nah, tadi kita juga sudah kontak dari pihak rumah sakit Haji Adam Malik. Mereka merespon dengan baik dan segera lagi mencari data-data terkait adanya aduan Pak Ramlan ini ke rumah sakit untuk bisa segera membantu begitu biaya atau pengobatan yang harus dijalani Pak Ramlan sendiri. Kalau dari Pemkab sendiri mungkin dalam hal ini sedang berdagai, Anugrah, apakah ada merespon? Dari pengakuan dari Pak Ramlan sendiri belum ada sih Kak, dari pihak pemerintah sedang berdagai. Namun dari pemerintah desa mereka hanya membawa Pak Ramlan ini berobat ke puskesmas terdekat sampai sejauh ini untuk menghilangkan nyeri yang ada di pinggul Pak Ramlan yang hampir beberapa waktu itu timbul benjolan-benjolan baru begitu. Kemudian dari diagnosa awal mungkin ya, apakah memang cara pengobatannya harus melalui operasi? Ya, bagaimana Kak? Kurang jelas. Kalau dari diagnosa awal mungkin dari setelah mendatangi pihak rumah sakit, apakah memang dari pihak rumah sakit menyarankan untuk operasi kembali sebagai pengobatan atau ada pengobatan lain yang bisa dilakukan? Ya, sebenarnya dari pihak rumah sakit, dari pengakuan yang kemarin kita wawancara dengan Pak Ramlan, dia mengatakan itu adalah benjolan-benjolan yang ada kaitannya dari penyakit dia yang lalu pada tahun 2017 maksudnya, yang dia dinyatakan itu mengadopsi atau mengidap tumor. Namun ini benjolan baru ini ada kaitannya dengan benjolan yang lalu, dan sebenarnya pihak rumah sakit dari Bayangkara sendiri menyarankan agar dilakukan pemeriksaan apakah ini nantinya akan dilakukan kembali operasi, karena benjolan-benjolan itu timbul di sekitaran luka-luka yang kemarin dioperasi juga begitu. Tapi keluhannya sama ya, merasakan nyeri ya, mungkin pada saat sebelum dioperasi ya? Iya, jadi nyeri karena di situ dia hampir luka bendol-bendol dan kemudian mengeluarkan nanah begitu, dan dari pengakuan Pak Ramlan itu setiap malam mengalami nyeri yang sangat luar biasa begitu. Oke, Anugrah, semoga derita Pak Ramlan segera berakhir ya. Semoga ada donatur atau dari pihak pemerintah bisa segera memberikan bantuan untuk cari jalan keluar terhadap penyakit yang diderita Pak Ramlan ini. Anugrah, terima kasih laporannya. Terima kasih Kak Yeti dan Bang Truli. Iya. Ya, oke.
Cukup ini ya, tapi sebenarnya kalau sudah ada kartu BPJS sudah pastinya bisa gitu ya. Mungkin tapi ada administrasi tadi yang belum selesai katanya, mungkin itu harus diselesaikan. Oke, mudah-mudahan ada jalan keluar ya secepatnya setelah ini dan memang beberapa kali sudah tayang. Kita memang kan truly kita punya berita-berita yang seperti ini ya, humanis begini, dan biasanya cepat mendapat respon dari donatur, juga dari Pemkab dan instansi terkait. Semoga lah demikian juga dengan apa yang dialami Pak Ramlan ini. Baik, truly itu tadi selesai ya. Akhir dari laporan kita untuk Selamat Sore Medan hari ini. Terima kasih untuk atensi seluruh Tribuners. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program Selamat Sore Medan setiap hari kecuali Sabtu dan Minggu ya. Dan Sabtu masih ada ya? Tidak. Senin sampai Jumat jam 5 sore. Dan kita juga masih ada program lain nanti malam. Ada Koran Besok yang akan menyampaikan informasi yang akan ditayangkan di dalam edisi print kita. Jadi tetap terus pantengin kita ya. Oke, Truly, saatnya kita undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Saya Eti Waidi pamit. Dan saya Truly Oktopurba. Sampai jumpa. Selamat sore. Selamat sore.